nama saya Aulia Nur Syifa dengan NPM 3062356016, mata kuliah PKN Universitas PGRI Kalimantan. Assalamualaikum anak-anak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau tanya, kalian ada yang tahu nggak kita hari ini mau belajar mengenai apa? Betul, kita hari ini belajar mengenai aku peduli dengan lingkungan. Nah, kalian kan udah tahu nih, kita hari ini mau belajar mengenai aku peduli dengan lingkungan. Ibu mau tanya sama kalian dulu, kalian ada yang pernah nggak lihat di sekeliling kalian mengenai lingkungan yang kotor dan juga lingkungan yang bersih? Nah, dari dua pilihan itu, ada pilihan lingkungan kotor dan juga pilihan lingkungan bersih. Kalian lebih suka tinggal di lingkungan yang mana? Gak mungkin kan kalian tinggal di lingkungan yang kotor. Pasti kalian lebih milih tinggal di lingkungan yang bersih. Coba kalian lihat di daerah sekitar kita aja nih, yaitu di dalam kelas atau di sekolah. Kalau di sekolah pasti kalian gak mungkin gak pernah lihat ada sampah yang berserakan di lapangan atau di kelas atau dimanapun itu di daerah sekolah. Pasti kalian menemukan hal yang berupa sampah. Dari sampah-sampah yang berserakan di sekolah, kalian pernah gak kepikir mau ngebersihin sampah-sampah yang berserakan itu? Sudah pastikan kalian mau, gak mungkin gak mau. Nah, gimana sih cara kita menjaga kebersihan di lingkungan sekolah dan juga di lingkungan kelas? Nanti kita mau belajar ini di pembelajaran materi hari ini. Ya udah, mending kita langsung aja masuk ke materi pembelajaran hari ini mengenai aku peduli lingkungan. Nah, materi kita hari ini yaitu aku peduli lingkungan. Ada yang tahu nggak peduli lingkungan itu apa sih? Nah, peduli lingkungan adalah suatu sikap kita untuk mencegah dan memperbaiki lingkungan di sekitar kita. Contohnya ya, Ibu habis pulang dari sekolah, terus Ibu lihat ada tong sampah yang berserakan dan bau dari sampah itu. Nah, jadi Ibu berusaha untuk membersihkan tong sampah itu hingga bersih, sehingga sampah itu tidak berserakan lagi. Kemudian nih, ada lagi contohnya. Coba Caca dan Mario. Caca dan Mario ini sedang masuk ke kelas. Nah, di kelas ini suasananya sangat kotor dan banyak sampah seperti kertas-kertas, terus papan tulis yang bercoret-coretan. Nah, Caca dan Mario ini kalian bersama-sama untuk membersihkan papan tulis dan membuang sampah seperti kertas tadi ke tong sampah, sehingga kelas kalian itu menjadi bersih dan juga rapi. Dan yang mana papan tulis yang kotor tadi menjadi bersih dari coret-coretan. Kemudian meja-meja yang berserakan di kelas kalian susun. Nah, tadi kan udah Ibu jelasin nih beberapa mengenai peduli lingkungan di sekitar dan juga peduli lingkungan yang di sekolah. Jadi anak-anak, peduli pada lingkungan itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama peduli lingkungan pada masyarakat, kemudian yang kedua peduli lingkungan yang ada di keluarga, dan juga yang ketiga, yang terakhir nih, peduli lingkungan yang ada di sekolah. Ibu jelasin dulu ya.
pengertian dari peduli lingkungan yang ada di masyarakat. Nah, contohnya peduli lingkungan yang ada di masyarakat. Contohnya yaitu kita bergotong royong membersihkan sampah yang berserakan di sungai-sungai. Nah, itu adalah suatu perilaku peduli lingkungan yang ada di masyarakat, yaitu dengan kita bergotong royong dengan tetangga, dengan keluarga kita untuk bersama-sama membersihkan desa dari sampah yang berserakan di sungai. Nah, itu dia yang dinamakan peduli lingkungan yang ada di masyarakat. Kemudian ada lagi dengan peduli lingkungan yang ada di keluarga. Contohnya, ayah dan ibu sedang menanam tanaman di halaman rumah. Nah, itu bisa juga dinamakan dengan peduli lingkungan di keluarga. Bisa juga dengan anak dan ibu sedang menanam tanaman hijau atau menanam bunga di halaman rumah, di pot. Itu juga biasanya dinamakan peduli lingkungan yang ada di keluarga. Kemudian yang terakhir, peduli lingkungan di sekolah. Nah, peduli lingkungan di sekolah ini kalian seperti contohnya nih, di kelas ada sampah atau juga papan tulis yang ibu bilang tadi. Seperti yang di awal, ada papan tulis yang berserakan, papan tulis yang sangat kotor dengan coret-coretan, dan juga meja yang berserakan, entah di mana itu letaknya. Ada lagi sampah-sampah yang dibuang sembarangan di dalam kolong meja, terus di bawah-bawah meja. Nah, kemudian kalian satu kelas atau yang mendapat giliran piket bisa untuk membersihkan atau merapikan ruangan kelas kalian yang kotor tadi. Nah, kemudian akibat dari lingkungan yang tidak sehat itu mengakibatkan lingkungan kita menjadi tidak sehat, yaitu bisa menjadi sarang kuman, kemudian sarang nyamuk-nyamuk. Nah, kemudian juga air tanah itu menjadi tercemar gara-gara lingkungan yang tidak sehat itu, yang diakibatkan dari sampah. Nah, contohnya itu seperti sampah, seperti membuang sampah sembarangan. Nah, itu bisa menimbulkan bau yang tidak sedap. Nah, dari bau itu bisa menimbulkan beberapa penyakit, yaitu biasanya penyakitnya tidak mengenakan untuk kesehatan kita. Kemudian ada lagi akibatnya nih, akibat dari kita sering membuang sampah di sungai. Nah, dari itu sungai bisa tersumbat dan juga bisa mengakibatkan banjir. Nah, mungkin dari banjir itu bisa mengakibatkan beberapa banyak penyakit ya dari banjir itu, karena gara-gara kita membuang sampah ke sungai yang bisa mengakibatkan sungai tersumbat. Seperti itu anak-anak. Dan yang terakhir, akibat dari kita menebang pohon secara liar atau kita menebang pohon sehingga hutan menjadi gundul. Nah, itu bisa mengakibatkan lingkungan menjadi gersang, kemudian polusi udara yang tidak bisa segar karena tidak diserap oleh pohon-pohon, dan juga bisa mengakibatkan longsor, banjir. Nah, itu yang biasanya kebanyakan terjadi di kalangan sekitar kita. Nah, selanjutnya ibu mau kasih tahu kalian cara menjaga lingkungan sekitar kita, yaitu yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian yang kedua, tidak membakar sampah secara liar, nanti polusinya menjadi penyakit. Kemudian yang ketiga,
membersihkan toilet setelah dipakai, kemudian membersihkan kelas, membersihkan kamar, membersihkan halaman, seperti itu, sehingga tidak menimbulkan berbagai penyakit. Nah, kan tadi kalian sudah Ibu jelaskan mengenai materi hari ini. Jadi, Ibu selanjutnya mau mengajak kalian untuk bermain. Jadi di sini Ibu ada membuat media, yaitu namanya adalah tabel mencocokkan. Nah, jadi sistem permainannya nanti kalian akan mencocokkan dari foto ini atau dari gambar ini yang mana sih kerjasama yang cocok mengenai pernyataan-pernyataan yang ada di sini nanti. Nah, langsung aja ya Ibu jelasin gimana mainnya. Nah, kita lihat gambar yang pertama, yaitu seorang anak dan ayah yang sedang menanam tanaman. Nih contohnya, seorang ayah dan anak yang sedang menanam tanaman. Nah, di samping sini ada pilihan nih, yaitu pilihan yang pertama yaitu kerjasama di lingkungan sekolah. Kemudian pilihan yang kedua, kerjasama di lingkungan masyarakat. Kemudian yang ketiga, kerjasama di lingkungan rumah. Nah, tadi kan udah Ibu jelasin nih, apa-apa aja kerjasamanya, yaitu jadi pernyataan yang ada di sini seorang ayah dan anak yang sedang menanam tanaman. Nah, jadi yang mana ya yang cocok dari 3 jawaban ini? Yang mana nih yang cocok dari pernyataan ini? Yaitu, coba apa? Iya, betul. Kerjasama di lingkungan rumah. Nah, nanti di sini kan ada jarum nih. Nah, di sini ada jarum yang sesuai warnanya, yaitu warna biru. Nah, jadi ini kita tancapin di sini, di jawabannya, yaitu tadi jawabannya kerjasama di lingkungan rumah. Kita tancapin di sini. Nah, jadi pernyataan dari seorang anak dan ayah yang sedang menanam tanaman ini merupakan kerjasama di lingkungan rumah. Betul. Nah, kemudian nih, yang kedua, 2 anak sekolah yang sedang mendaur ulang sampah. Nih, gambarnya 2 anak sekolah yang sedang mendaur ulang sampah. Nah, di sini masih ada 2 pernyataan. 2 pernyataan ini yaitu kerjasama di lingkungan sekolah dan juga yang terakhir kerjasama di lingkungan masyarakat. Nah, yang mana yang cocok dari pernyataan ini? Coba. Iya, benar, kerjasama di lingkungan sekolah. Nah, di sini ada jarum. Kita ambil jarumnya yang yaitu warna kuning. Nah, ini. Terus kita tancapin di jawabannya yang di sini. Nah, betul. Kemudian ini yang terakhir. Ada 2 anak yang sedang mengambil sampah, kemudian memasukkan sampahnya ke dalam tong sampah. Ini termasuk di mana ya? Termasuk kerjasama apa ya? Coba, ini tinggal kerjasama apa nih yang terakhir? Betul, kerjasama di lingkungan masyarakat. Nah, terus kita ambil jarumnya deh di sini. Nah, ini kan tadi warna putih. Kita tancapin di sini juga. Nih jarumnya warna putih juga ya anak-anak. Nah, seperti itu cara mainnya dari tabel mencocokkan. Seperti itu anak-anak cara mainnya. Nah, gitu ya. Nah, ini kan kita udah bermain. Kemudian, nah, pembelajaran kita kan udah selesai nih. Kalian sudah menyelesaikan LKPD yang ibu berikan tadi. Nah, jadi kita simpulin ya.
Jadi, peduli lingkungan itu adalah sikap kita untuk menjaga dari lingkungan yang kotor atau bisa disebut lingkungan yang tercemar. Jadi kita bisa menjaga lingkungan itu supaya lebih sehat, lebih bersih, dan juga yang bisa juga terhindar dari segala penyakit. Begitu anak-anak ya. Mungkin itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Kita lanjut nanti lagi. Oke? Bye-bye anak-anak. Assalamualaikum.